Nagra. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap kali ini datang dari geopolitik Indonesia, bos. Jadi baru-baru ini salah satu lembaga survei nasional telah melakukan survei terhadap publik terkait negara manakah yang paling tidak disukai publik Indonesia, kemudian terkait kekhawatiran terhadap potensi perang di Asia, dan juga terkait perang dunia 3, bos. Jadi jika Amerika harus benar-benar war melawan Rusia, ternyata publik Indonesia pun memilih Rusia. Nah loh, lantas bagaimanakah surveinya? Negara manakah yang paling tak disukai Indonesia? Apakah Rusia juga masuk? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, pemerintah kita Indonesia ternyata kini telah mengkonfirmasi kehadiran dalam KTT BRICS minggu depan, bos. Dan Indonesia pun katanya bakal siap bergabung dengan bank baru besutan BRICS, saingan dari IMF dan Bank Dunia besutan Barat. Nah, lantas bank apakah itu besutan BRICS dan apakah tujuannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas hasil survei lembaga Median, bos, terhadap responden dari masyarakat Indonesia yang ternyata mayoritas lebih memilih Rusia ketimbang Amerika jika terjadi perang dunia 3, bos. Nah loh, hidung Pak Putin pasti kembang kempit nih, senyum-senyum sendiri ya kan? Jadi perlu kalian ketahui bahwa Median atau Media Survei Nasional adalah salah satu lembaga survei di Indonesia yang dikenal aktif merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden, partai politik, bahkan sampai ke isu-isu strategis nasional, bos. Lembaga ini pun didirikan oleh Bapak Riko Marbun, seorang analis politik dan akademisi. Lembaga Median ini pun sering menjadi rujukan media massa karena hasil surveinya yang cukup rutin dan metodologinya yang dijelaskan secara terbuka. Dan kali ini, dikutip dari fifa.co.id, hasil survei ini pun dipaparkan langsung oleh Direktur Eksekutif Median, Bapak Riko Marbun, dalam keterangannya kepada media pada Senin 30 Juni 2025 kemarin. Nah, lanjut yang pertama. Dalam survei nasional yang digelar 12 hingga 18 Juni kemarin terhadap 907 responden aktif pengguna media sosial di 38 provinsi, Median pun mengungkap siapa sebenarnya negara-negara yang paling bikin warga plus 62 naik darah, bos, alias negara yang paling tidak disukai. Nah, di sini ternyata posisi pertama tidak mengejutkan ditempati oleh Israel dengan skor telak 60,8%. Israel jadi negara yang paling tidak disukai publik Indonesia, dan ini ya nggak usah heran, bos. Mengapa tidak disukai ya kalian tahu sendiri lah ya kan. Kemudian yang bikin alis kita naik ternyata Amerika pun nyusul di posisi kedua dengan 9,2%. Nah loh, ini Amerika kayaknya harus pandai-pandai nih ambil hati netizen Indonesia nih. Kemudian di posisi berikutnya yang paling tidak disukai warga Indonesia menurut survei adalah India 5,5%, Kamboja 4,6%, dan Tiongkok 3,1%. Ini juga kena sentimen negatif nih, entah karena isu geopolitik kah, isu pekerja migran ya kan, atau netizen kita yang memang terlalu aktif baca komentar TikTok internasional, bos. Nah, lanjut, kini masuk ke survei terkait Perang Dunia 3. Jadi lebih serius lagi nih, bos. Mayoritas masyarakat Indonesia pun katanya kini disebut mulai resah, cemas, dan gelisah karena mencium bau mesiu di udara Asia. Ya, 50,2% responden menyatakan khawatir Asia bakal jadi medan perang selanjutnya. Dan sisanya ya mungkin masih sibuk dengan yang lainnya kan. Sibuk gosipin lekong atau sibuk ngurusin ijazah orang ya kan. Kemudian lanjut dalam skenario hipotesis yang bisa bikin Amerika kebat-kebit. Pada survei Perang Dunia 3, kalau Rusia dan Amerika sampai beneran perang, netizen Indonesia bakal dukung siapa? Jawabannya menurut survei ternyata mendukung Rusia. Menang telak 60,2%, bos. Dan Amerika cuma 19%. Dan sisanya ternyata masih loading. Netral, nggak tahu pilih siapa.
Bapak Riko Marbun, Direktur Eksekutif Median, mengatakan bahwa survei ini memang tidak merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, bos. Tapi ingat, yang disurvei ini aktif di media sosial, alias para keyboard warrior, tukang trending topik, dan pasukan cyber komen yang bisa bikin isu jadi viral cuma dalam 2 jam. Jadi bisa dibilang inilah denyut nadi politik digital bangsa. Mereka yang ikut membentuk opini, menggerakkan opini, dan kalau perlu bikin meme geopolitik yang bisa bikin diplomat dunia geleng-geleng kepala. Jadi kesimpulannya ya, dunia boleh panas, tapi netizen Indonesia sepertinya sudah ready nih, bos. Punya opini tegas, kemudian keberpihakannya jelas pula ya kan, dan tentu saja tetap nyeleneh sambil ngopi-ngopi di warung Mbak Heni. Jadi Indonesia boleh netral, tapi netizennya udah siap perang opini dari timeline sampai frontline, bos. Ngeri sedap. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi pemerintah kita Republik Indonesia kini telah mengkonfirmasi kesiapannya untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang akan digelar pada tanggal 6-8 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, bos. Dan bukan cuma sekedar hadir, tapi Indonesia pun kini juga siap bergabung dengan New Development Bank alias NDB. Banknya para jagoan dari BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Nah, pertanyaannya, ngapain kita gabung, bang? Apakah biar keren atau biar kelihatan anti barat? Nah, jadi bukan itu, bos. Ini semua adalah bagian dari strategi besar Indonesia, yaitu memperluas akses pembiayaan global tanpa harus ngemis-ngemis atau tergantung pada lembaga keuangan barat seperti IMF dan Bank Dunia, alias merdeka dalam pendanaan. Jadi kalau IMF dan Bank Dunia bermasalah dengan kita atau nekan-nekan kita bisa main ke NDB, bos. Nah, Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan dengan tegas mengatakan bahwa langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral. Dan yang menarik, kita juga nggak meninggalkan mitra lama kita. Indonesia juga akan tetap hadir di pertemuan ASEAN dengan Amerika, China, Rusia, dan Australia, alias semuanya digandeng, bos. Jadi nggak pilih-pilih, tetap non-blok. Dan jangan salah, walaupun BRICS ini cuma forum ekonomi, tapi pengaruhnya bisa se-powerful misil jarak jauh, bos. Jadi Indonesia masuk BRICS bisa jadi game changer. Dari yang dulu penerima kebijakan, kini bisa jadi penentu. Kita bukan cuma sekedar jadi penonton di arena global, tapi kini mulai pelan-pelan pegang remote-nya, bos. Jadi siap-siap komandan. Dunia sedang berubah dan Indonesia kini bersiap menjadi bagian dari kekuatan baru yang mengatur ulang keseimbangan global. Era unipolar telah berakhir dan kini siap-siap saatnya masuk era baru, yaitu era multipolar. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.